Informasi lain, banjir masih menggenangi jalur Pantura, Demak, Jawa Tengah. Kondisi banjir yang belum sepenuhnya surut di satu hari jelang pemungutan suara membuat KPU Demak memantau langsung lokasi terdampak banjir. Hasilnya ada 108 TPS di 9 desa yang pemilunya harus ditunda. Hingga hari kelima, banjir masih menggenangi ribuan rumah warga di wilayah Demak, Jawa Tengah. Banjir dengan ketinggian 1,5 meter juga melumpuhkan jalur Pantura Demak Kudus. Puluhan truk besar bahkan terjebak di tengah kepungan banjir. Banjir disebabkan jebolnya tanggul Sungai Wulan hingga membuat puluhan titik tanggul sungai penyangga juga ikut jebol dan air menggenangi ribuan hektar sawah. Senin siang, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono meninjau lokasi jebolnya tanggul di Desa Ketanjung, Karanganyar, Demak. Basuki menargetkan penanganan tanggul yang jebol pada Kamis lalu bisa segera selesai. Saat ini, Kementerian PUPR sudah menerjunkan 5 alat berat untuk proses penambalan tanggul. Medan yang sulit dan derasnya arus sungai dari hulu sempat menjadi kendala. Namun, ditargetkan penambalan tanggul yang jebol bisa selesai dalam 3 hari. Penanganan jebolan ini kita kan sudah ada 5 alat di sana. Okay. Untuk kira-kira 2-3 hari ini insya Allah bisa kita tutup. Kendalanya apa Pak sejauh ini Pak? Aksesnya. Ya, aksesnya. Jadi ini kan juga akses ini selain dipakai untuk mengungsi juga air sehingga bukan air jemek gitu kan, sehingga berlumpur sehingga alat berat harus juga hati-hati sehingga tidak bisa. Kondisi banjir yang belum sepenuhnya surut di 1 hari jelang pemungutan suara membuat Ketua KPU Demak meninjau lokasi terdampak banjir. Dari hasil monitoring, setidaknya ada 123 TPS di 13 desa di Kecamatan Karanganyar, Demak yang masih terendam banjir. 108 TPS diantaranya di 9 desa yang pemilunya harus ditunda karena aksesnya terendam banjir. Jadi kalau kita lihat datanya, update terkini itu ada 13 desa yang posisinya terendam. 8 itu total, 5 itu sebagian. Kalau kita total ada 123 TPS. Keputusannya nanti gini, apakah itu TPS direlokasi, jadi membangun TPS di tempat pengungsian, ataukah kita ada pemungutan suara susulan. Kalau di aturan kita itu kan pemungutan suara susulan dilakukan paling lambat 10 hari. Saat ini, puluhan ribu pengungsi masih bertahan di lokasi pengungsian. Di hari kelima banjir, warga mulai mengeluhkan mual dan penyakit kulit. Kebutuhan logistik pengungsi sudah terpenuhi, namun pengungsi membutuhkan penanganan medis untuk menangani kondisi kesehatan. Kondisi terkini penanganan banjir di Demak, Jawa Tengah sekaligus juga antisipasi pelaksanaan pemilu di tengah kondisi banjir kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin di Demak, Jawa Tengah. Iwan, hingga saat ini bagaimana dengan kondisi banjir yang telah memasuki hari kelima? Apakah sudah surut? Ya, selamat siang Dino dan saudara. Banjir yang merendam Kabupaten Demak sejak hari Kamis kemarin. Di data BPBD, ini masih ada 19 desa di 2 kecamatan yang kondisi genangannya masih cukup tinggi, yaitu antara 1 hingga 2 meter. Kondisi ini membuat ribuan warga yang puluhan ribu warga maksud saya yang sudah mengungsi di titik-titik pengungsian ini masih bertahan. Jadi mereka belum bisa kembali karena kondisi di perkampungan mereka ini kondisi genangannya masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena untuk penanganan tanggul yang jebol ini masih sampai hari ini belum bisa tertangani secara penuh. Bahwa dari Kementerian PUPR kemarin Pak Basuki saja mengunjungi lokasi dan kendala. Namun kendala-kendala ini sudah mencoba ditangani oleh para petugas dengan menerjunkan sejumlah alat berat ke lokasi jebolnya titik tanggul yang mengakibatkan genangan menggenangi lebih dari 19 desa tersebut. Nah, pasca kunjungan tersebut, Menteri Basuki juga memastikan bahwa jika cuaca baik dalam waktu 2-3 hari ke depan, insya Allah tanggul akan bisa dibenahi atau bisa ditutup dengan rapat. Nah, ketika ditutup ini, kemungkinan nanti untuk genangan akan bisa berkurang. Dan untuk mengurangi genangan ini, dari PUPR juga telah menerjunkan belasan mesin pompa di sejumlah titik yang berada di lokasi genangan banjir.
harapannya dengan penerapan pompa-pompa di sejumlah titik ini adalah genangannya bisa segera keluar dan bisa menyurutkan genangan yang ada di perkampungan. Nah, mengingat ini adalah H-1 atau 1 hari menjelang pencoblosan, ini ternyata masih banyak puluhan ribu warga yang saat ini tersebar di puluhan pengungsian. Nah, hal itu membuat KPU Kabupaten Demak kemarin mengeluarkan keputusan bahwa dari 19 desa yang tadi saya sampaikan tergenang banjir, ini ada 9 desa yang diputuskan untuk pemilihan umumnya atau pencoblosannya ini diundur. Waktu mengundurnya, ini dari KPU belum menentukan kapan ada tenggang waktu sampai 10 pasca pemungutan suara di tanggal 14 Februari atau besok pagi. Nah, kemudian untuk logistik, mulai hari ini dari KPU Kabupaten Demak sudah mulai mendistribusikan logistik untuk TPS-TPS yang saat ini sudah mempersiapkan untuk pencoblosan pada pemilu besok. TPS tersebut ada di 8 titik desa yang tadinya tergenang, namun hari ini untuk 8 desa tersebut genangannya sudah mulai surut. Seperti itu, Jun. Ya, Iwan, untuk saat ini bagaimana dengan tadi Anda sampaikan bahwa ada rencana penundaan untuk pemungutan suara. Lalu seperti apa solusinya dan mekanismenya terkait dengan TPS? Ada ratusan hingga 123 TPS yang terendam. Ya, Juno, untuk mekanisme pengunduran atau penundaan pencoblosan itu dari data KPU ada 108 TPS di 9 desa yang ada di Kecamatan Karanganyar. Nah, untuk penundaannya ini memang belum ada kepastian kapan ditundanya sampai kapan. Namun KPU menyatakan bahwa ada rentan waktu 10 hari pasca pencoblosan tanggal 14 Februari. Jadi nanti kita dipastikan dulu bahwa banjir ini sudah betul-betul surut atau belum. Kalau memang sudah surut dalam waktu 1-2 hari atau 3 hari ke depan, harapannya pasca warga kembali ke rumahnya masing-masing ini proses pencoblosan akan bisa segera dilaksanakan. Dan tentunya ini juga membutuhkan proses ataupun waktu yang agak lama juga karena waktu warga untuk kembali ke rumahnya ini kan juga membutuhkan waktu. Jadi mereka harus setidaknya kondisikan rumahnya dulu, membersihkan rumahnya dulu, baru setelah itu mereka akan menyalurkan hak pilihnya pada pemilu di tahun 2024 ini. Iwan, untuk saat ini ada 9 desa yang terendam banjir, lalu bagaimana dengan kondisi pengungsian dan apa saja yang dibutuhkan oleh para pengungsi? Ya, Juno, di kondisi pengungsian seperti di tempat saya melaporkan saat ini, memang ribuan warga sudah mulai mengalami keluhan sakit seperti mual, gatal-gatal dan lain-lain. Hal ini memang disebabkan karena mereka sudah 6 hari berada di pengungsian ini dan mereka juga hanya tidur dengan seadanya. Namun untuk kebutuhan logistik ini saat ini saya dalam pantauan saya mereka tercukupi karena dari Kementerian Sosial maupun dari pemerintah daerah dan para relawan ini banyak yang sudah menyalurkan bantuan logistik maupun kebutuhan bagi para pengungsi. Sementara itu untuk tadi mengatasi kesehatannya di setiap posko pengungsian ini dari pemerintah daerah juga sudah menyiapkan posko kesehatan. Jadi bagi warga yang sudah mengalami keluhan sakit data ini untuk segera bisa memeriksakan diri di posko kesehatan yang berada di tempat pengungsian dengan harapan mereka bisa cepat tertangani dengan baik. Seperti itu. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin dari Demak, Jawa Tengah.